Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Seri Predator Acer akhirnya dapat upgrade nih, dengan jeroan terbaru dari Intel generasi ke-12. Tentu ini sejalan dengan penggunaan RAM yang sudah DDR5. Nah, kebetulan Ane sudah kedatangan Acer Predator Helios 300 versi tahun 2022 yang hadir dengan banyak peningkatan dan desain baru yang siap bikin kita kaget dengan performanya. Inilah spesifikasi singkatnya, guys. Desain. Ada perubahan tampilan yang cukup terasa dari versi sebelumnya yang udah pernah kami review juga, yang bisa kamu tonton terlebih dahulu dengan cara klik di kanan atas ya. Desainnya masih membawa kesan yang simple dan clean, masih dengan aksen logo besar pada sisi depan yang dapat menyala warna biru khas Predator. Kemudian ada penambahan yang cukup bikin pangling pada laptop ini. Pada bagian bawahnya nih, terdapat strip RGB underglow yang bikin penampilannya makin keren, yang bisa dikustomisasi di Predator Sense. Ini suatu yang nggak ada pada versi sebelumnya. Jadi meskipun ini hanya estetik non-fungsional, tapi tetap bikin tampilan laptop ini makin cakep. Hanya ada satu pilihan warna yang tersedia untuk laptop ini, yaitu warna hitam yang sekarang sedang kita review. Laptop ini punya bobot 2,6 kg dengan ketebalan 2,59 cm. Sudah sesuai dengan standar laptop gaming zaman sekarang. Desain terbaru ini masih menggunakan sasis yang mirip dari versi terdahulunya dengan keyboard full size dan numpad yang sedikit ke kiri. Tentu keyboardnya udah diiluminasi dengan RGB yang dapat dikustomisasi di Predator Sense juga. Berbeda dari model sebelumnya, kali ini Helios 300 memiliki port yang numpuk di bagian belakang, yaitu ada DC-in, satu Type-C Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, dan satu mini DisplayPort 1.4. Kemudian di sisi kiri, ada audio jack, USB 3.2 generasi pertama, dan satu RJ45 Ethernet. Ada Kensington lock-nya juga. Sedangkan di sisi kanan, hanya ada dua USB. Layarnya sudah berada di atas standar e-sport zaman sekarang dengan resolusi QHD atau 1440p, refresh rate di 165 Hz dengan respon time 3 ms. Layarnya juga sudah mendukung G-Sync, jadi untuk game-game bertempo cepat seperti Valorant misalnya, kita dapat mengunci FPS dengan fitur ini untuk mendapatkan pengalaman bermain tanpa screen tearing maupun stuttering. Meski ini laptop gaming, ternyata akurasi warnanya cukup baik, ada di 100% untuk DCI P3-nya. Bezelnya 3-side bezel-less, hanya dagunya yang cukup tebal dan terdapat logo Predator di sana. Pada bagian atasnya, meski tipis, sudah disematkan webcam dengan resolusi 1080 pixel, 60 fps guys. Inilah kualitas webcamnya. Laptop ini memiliki tagline yang cukup keren perihal konektivitasnya, yaitu Kill the Lag, dengan Intel Killer yang mendukung konektivitas Wi-Fi 6E yang sudah sepaket dengan Bluetooth 5.2. Stereo speakernya bottom firing yang suaranya udah sangat oke. Nggak terlalu kencang, tapi terkontrol dengan baik. Untuk jack audionya, udah ada teknologi DTS-X Ultra yang dapat membuat headphone atau speaker menjadi surround 360 derajat. Sayangnya, ini hanya akan hidup via jack audionya aja. Laptop ini udah dilengkapi dengan Predator Sense, di mana ini adalah aplikasi natif yang membuat pengguna bisa melihat kondisi PC, mengubah pengaturan mode performa, mengatur kecepatan kipas, dan juga mengkonfigurasi backlight RGB via pulsar lighting. Kita bisa mengatur performa mulai dari default, extreme mode, hingga turbo mode yang akan kita uji nanti kemanapun dari tiap modenya. Sistem pendinginannya masih dengan teknologi
5th Gen Aero Blade. Desain kipas yang diklaim lebih efektif dalam mengusir panas berlebih dengan 3 buah heat pipes, dan untuk CPU dan GPU-nya sudah mendapatkan liquid metal sebagai thermal grease yang memang memiliki sifat paling efektif dalam menghantarkan panas. Laptop ini memiliki baterai yang cukup besar, yaitu 90 Wh, yang ternyata memiliki waktu penggunaan yang cukup singkat ya. Hanya dapat bertahan sekitar 5 jaman pada mode default untuk penggunaan casual sehari-hari. Untungnya, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Max Switch atau yang disebut dengan NVIDIA Optimus, sehingga user dapat mengganti pilihan GPU discrete atau onboard GPU untuk memperpanjang umur baterai dalam penggunaan ringan. Fitur ini bukan software aja ya, melainkan ada saklar khusus di mainboardnya, sehingga ini bukanlah fitur yang bisa dipakai pada semua laptop. Charger Brix bawaannya berkekuatan 280 watt dengan ukuran yang cukup besar ya. SKU laptop yang kami review ini menggunakan Intel Core i7 12700H dengan 14 core yang terdiri dari 6 P-cores dan 8 E-cores. Hyperthreading-nya hanya ada pada P-cores-nya, sehingga terdapat total 20 thread. Bus clock-nya di 4,7 GHz. Meski demikian, kami hanya mendapatkan frekuensi maksimal di 4,6 GHz untuk P-cores-nya. Chipset high-end ini ditemani kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, RAM DDR5 4800 MHz dengan konfigurasi 1x16GB dengan form factor SODIMM yang dapat di-upgrade hingga 32GB. Jadi masih ada satu slot RAM lagi yang belum terisi guys. Untuk storage SSD NVMe-nya sudah berjalan di PCIe generasi keempat berkapasitas 1 TB dan masih diberikan satu buah slot lagi dengan spesifikasi yang sama untuk upgrade. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mark. Kecepatan SSD NVMe yang kencang banget dari versi terdahulunya masih dipertahankan oleh Acer dengan kecepatan sequential read di 6,4 GB per second dan sequential write di 3,9 GB per second. Kami telah melakukan benchmark untuk mengetahui performa dari Acer Predator Helios 300 ini dengan 3D Mark TimeSpy dan Firestrike PCMark 10 Geekbench. Ini dia hasilnya. Dari hasil benchmark sintetis yang telah kami lakukan, angkanya sudah cukup tinggi ya. Efek prosesor dan RAM DDR5 cukup berpengaruh pada hasil ini guys. Kami juga melakukan tes konsistensi di Zenbench R15 sebanyak 10 kali untuk mengetahui seberapa konsisten laptop ini dapat mempertahankan performanya. Dan ternyata, angka yang didapatkan masih termasuk konsisten. Bukti bahwa laptop ini cukup baik dalam menghandle konsistensi performanya. Kami juga melakukan tes rendering 4K menggunakan template 4K yang telah kami siapkan dan berhasil mendapatkan waktu 5 menit 8 detik untuk penggunaan software only dan 1 menit 14 detik menggunakan CUDA cores dari GPU-nya. Selanjutnya pengetesan Blender BMW untuk CPU render dapat selesai di 2 menit 15 detik. Sebagai perbandingan untuk i9 generasi ke-11, untuk menyelesaikan tes CPU render ini memakan waktu 2 menit 58 detik. Untuk pengetesan bermain game, kami melakukan uji coba terhadap game non-ray tracing seperti Valorant, Dota 2, dan juga game dengan ray tracing seperti Shadow of Tomb Raider dan juga Far Cry 6 dalam resolusi 1440p. Tentu laptop ini memang ditujukan untuk gamer kompetitif ya, di mana percobaan di game-game e-sport seperti Dota 2 dan Valorant mendapatkan angka average FPS yang cukup tinggi. Bahkan di Valorant sudah 200-an FPS, hampir 300-an. Gokil banget. Untuk game ray tracing seperti Far Cry 6 dan Shadow of Tomb Raider, angka yang didapatkan sudah cukup playable, sudah di atas 60 FPS. Dengan catatan, kami menghidupkan di LSS dan mendapatkan angka ini. Terus bagaimana dengan suhunya? Laptop ini mendapatkan peak suhu yang ada di 85 derajat Celcius pada mode ekstrim. Sedangkan di turbo mode, angka peaknya malah turun ke 83 derajat Celcius. Active cooling sangat berperan pada hasil ini.
Kesimpulannya, Acer Predator Helios 300 versi upgrade ini memang makin menyempurnakan seri terdahulu yang memang cukup populer di pasaran. Akibat dari value tinggi yang ditawarkan dari kompetitornya, yang tetap dipertahankan hingga seri terbarunya kali ini. Seakan menjadi pilihan aman jika ada yang bertanya rekomendasi laptop high-end performance dengan value tinggi. Mudah sekali untuk menjawab Predator Helios 300. Udah desainnya cakep, layarnya akurat, dan kencang pula. Performanya juga konsisten akibat pendinginan yang mumpuni. Peran prosesor terbaru dari Intel yaitu Core i7 12700H, Nvidia RTX 3060, dan RAM DDR5 yang seakan menjadi standar baru untuk laptop gaming. Padahal bedanya cuma setahun dari edisi sebelumnya, tapi lompatan teknologinya cukup signifikan. Hanya sedikit yang disayangkan adalah RAM-nya yang masih berjalan di single channel. Meskipun ini memberi ruang untuk upgrade ke depannya jika dirasa 16 GB belum mencukupi ya. Oke, itulah review Acer Predator Helios 300 tahun 2022 dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game ya kalau belum ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.